Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustia. Saya dari kelompok 6 dan di sini anggota kami bernama Anissa Nur Aini, Rahma Diva Aprilia Putri, Wulan Jessica Putri Sitepu, Wahyu Ramadhani Putri Utami. Kami dari kelas kewirausahaan ruang 11 yang diampu oleh Ibu Dr. Subur Karyatun. Kami ingin mempresentasikan hasil BMC kami, yaitu PYEK Deso Raus Eco. Sini kami ingin bilang, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai budaya dan bangsa, sehingga Indonesia memiliki berbagai macam makanan khas dari berbagai daerah yang menimbulkan cita rasa masyarakat. Latar belakang salah satu makanan favorit warga Indonesia adalah peyek. Rempeyek, hidangan mirip kerupuk yang bercita rasa gurih. Rempeyek cocok sebagai peneman saat makan atau sebagai cemilan. Rempeyek berbahan dasar tepung terigu, tepung beras, dan diberi penyedap. Pada pembuatan rempeyek, banyak yang bilang sangat sulit pada pembuatannya dan memiliki keahlian khusus. Padahal dengan sedikit kesabaran dan takaran yang tepat, rempeyek hanya bisa dibuat dan akan menarik bila taburan isinya dikreasikan, misal dengan dari dangdut ini sendiri. Selain guna mendapatkan profit, juga untuk memperkenalkan cita rasa makanan Indonesia di negara sendiri maupun di negara lain, dan meningkatkan serta menginspirasi para entrepreneur lain agar semakin berinovasi. Harapannya bisnis ini mampu berjalan dengan lancar dan mampu bersaing di pasar global. BMC. Teman-teman bisa melihat di PowerPoint, BMC atau Business Model Canvas merupakan alat yang digunakan untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang akan kita jalani atau sedang kita jalani. Dengan tool ini biasanya kita melihat bisnis kita dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang ada di bisnis kita. Selain itu, kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dan dengan mengevaluasi satu demi satu elemen kunci kita dapat mengetahui apa yang kurang dan apa yang sudah tepat. Untuk itu, di slide berikutnya kita akan membahas tentang elemen atau kunci apa saja yang ada di biasa. Ke slide yang berikutnya, di slide ini sudah disajikan tabel. Tabel ini merupakan elemen atau kunci apa saja sih yang sudah tergabung di dalam PYEK Deso Raus Eco ini. Selain itu, tabel ini juga berfungsi untuk mengevaluasi sudah tepatkah bisnis dari PYEK Deso. Elemen bisnis model canvas yang terdiri dari salah satunya yaitu value proposition. Value proposition ini adalah hal yang kami tawarkan kepada konsumen. Yang pertama misalnya aneka isi peyek yang beragam. Peyek merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan, usia, dan jenis kelamin. Produk ini disebut dengan PYEK Deso Raus Eco, yang dimana tidak hanya menyuguhkan peyek kacang seperti kebanyakan penjual peyek yang ada. Terdapat 5 varian isi dari PYEK Deso Raus Eco ini, yaitu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, teri, dan juga rebon. Dan tentunya memiliki rasa yang sangat lezat dan terjamin halal. PYEK Deso Raus Eco ini menjadi peyek yang lezat serta rasa khas rempah-rempah yang gurih karena proses pembuatannya yang higienis, bebas dari zat-zat pengawet. Yang kedua, peyek ini memiliki harga yang terjangkau. Dengan hanya mengeluarkan sebesar Rp15.000, kita dapat menikmati seporsi PYEK Deso Raus Eco yang terdiri dari 5 rasa tadi. Dan yang ketiga, tentunya kami memiliki pelayanan yang ramah. Sesuai dengan nama usaha yang kami pilih, yaitu PYEK Deso Raus Eco, kami akan melayani pelanggan dengan penuh keceriaan dan keramahan. Dari elemen BMC ini, pertama ada value proposition yang sudah dijabarkan oleh rekan saya, Rahma Diva. Elemen BMC selanjutnya ada customer segment, kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. PYEK Deso Raus Eco tidak membatasi segmentasi pelanggan, namun kami memfokuskan pada para pecinta cemilan yang menginginkan inovasi dari berbagai makanan favorit mereka, khususnya peyek. Dan kami berharap produk ini dapat diterima baik oleh masyarakat domestik maupun global. Selanjutnya ada channel, cara yang digunakan untuk memberikan value proposition kita ke konsumen. Cara ini bisa sangat bermacam-macam, tergantung dari segmen konsumen yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kalau kurang tepat, kita tidak bisa meraih target segmen kita. Channel yang kami gunakan untuk menarik konsumen adalah dengan memilih promosi melalui sosial media dan membuat jaringan distributor. Selanjutnya, customer relationship wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan
serta pelayanan yang menyenangkan sehingga para pelanggan akan merasa nyaman dan tertarik untuk kembali. Selain itu, Kayak Desa Raus Eko juga menawarkan berbagai promosi serta bonus-bonus bagi pelanggan seperti halnya pelanggan setia yang membeli peyek Desa Raus Eko di atas 10 pack maka akan mendapatkan bonus 1 pack bungkus peyek Desa Raus. Revenue stream, pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan bisnis baik bersifat ekonomis maupun non-ekonomis, selain guna mendapatkan profit juga untuk memperkenalkan cita rasa makanan Indonesia di negara sendiri maupun di negara lain dan meningkatkan serta menginspirasi para entrepreneur lain agar semakin berinovasi. Selanjutnya, Care Resources, sumber daya utama yang dimiliki harta fisik yang berupa ruangan pembuatan peyek, peralatan dapur, sumber daya manusia yang terdiri dari pelayan, juru masak, serta distributor. Di slide yang ke-10 kita akan membahas tentang creativity, di mana itu adalah kegiatan produksi di dalam usaha peyek Desa Raus Eko. Yang pertama adalah pembelian bahan-bahan baku. Yang kedua adalah proses pembuatan serta kelengkapan dari bahan-bahan pelengkapnya. Yang ketiga adalah proses pengemasan untuk konsumen. Dan yang keempat itu ada proses pemasaran dan pelayanan kita kepada konsumen. Ada juga key partner, di mana kita mengajak seseorang untuk mengembangkan usaha kita, untuk memasarkan usaha kita supaya menyebar luas. Ke-11 ada cost structure, itu adalah perhitungan biaya usaha kita dari mulai biaya produksi, biaya bahan-bahan baku, serta biaya perawatan perlengkapan serta peralatannya. Sekian laporan usaha yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.